siang Pak Kabid, Pak Setiagraha. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Terima kasih sudah berkenan menyisikan waktu untuk kami mewajari Bapak. Dan sebelum saya mewajari Bapak, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Saya Hendra Roni Nelengan. Saat ini saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Melawi. Dan pada saat ini kami sedang melaksanakan tugas pada modul 3.1, yaitu bagaimana cara pengambilan keputusan seorang pimpinan. Jadi gitu Bapak. Jadi ini yang kita hanya diskusi dan Bapak bisa berbagi pengalaman dengan kami berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Bersedia ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Gini Pak ya. Jadi tentunya Bapak di saat menjabat sebagai pimpinan, baik Kadit ataupun pimpinan-pimpinan sebelumnya, di dalam pengambilan keputusan sebelum-sebelumnya ya, menghadapi kasus-kasus, tentunya itu merupakan sebuah dilema dan juga moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi akan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral tersebut, Pak? Mengidentifikasi itu. Ya. Biasanya kalau terjadinya dilema etika itu ada banyak kepentingan. Dan kedua tentunya hubungan antara atasan bawahan. Mungkin itu dulu lah sementara ya. Oke. Berarti Bapak di sini mengidentifikasinya berdasarkan dengan unsur kepentingannya. Nah, kalau berbicara dengan unsur kepentingannya itu seperti apa, Pak? Karena kan setiap manusia kan mempunyai kepentingan masing-masing. Iya. Kadang-kadang selaras, kadang-kadang juga mungkin walaupun sama-sama benar, tapi kadang-kadang antara satu dengan yang lain bertolak belakang. Itu bisa terjadi. Terus juga mungkin kalau dilema etikanya mungkin juga bisa terjadi manakala bagaimana seorang bawahan untuk menyikapi keputusan dari atasan, dan atau juga ada bagaimana keputusan atasan ke bawahan juga sama. Dari atasan atau bawahan misalnya mengungkapkan pendapatnya kepada atasan pun juga sama. Kadang-kadang bisa selaras juga bisa tidak. Karena kan memang ini berbicara masalah benar dengan benar ya Pak ya. Jadi memang pasti Bapak akan sulit untuk memutuskan. Oke, nah dari sini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut ya Pak? Terutama kan kasus-kasus di mana ada kepentingan sama-sama benar Pak. Nah, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan akan pengambilan keputusan itu? Pertama tentunya harus menunjukkan data-data fakta yang dikemukakan yang ada, terus kita bermusyawarah, berdiskusi semua pihak agar terjadi komunikasi sehingga kita tahu persoalannya sebenarnya seperti apa. Terus juga kita mengumpulkan atau mengingat kembali pengalaman sebelumnya di dalam menyelesaikan masalah yang ada, menjadi pelajaran. Terus kita juga mencari alternatif solusi. Misalnya karena setiap keputusan itu tidak bisa disandarkan pada satu solusi. Jadi kita harus yang selanjutnya adalah berusaha untuk mencari atau memilih alternatif yang lebih banyak kebenarannya atau lebih banyak manfaatnya. Jadi kita urutkan dari alternatif yang sebagai solusi itu yang terbaik lah dari yang ada. Dan yang terakhir ya kita melaksanakan keputusan itu. Tapi tentunya sekali lagi berdasarkan hasil komunikasi lah ya. Karena itu penting juga untuk mencari win-win solution dari yang terlibat di situ.
Oke ya, berarti kan saya garis bawahi di sini ketika Bapak mengambil keputusan itu ada dasarnya yaitu kebenaran dan juga hasil dari komunikasi sehingga menghasilkan sama-sama lah ya, Iya. sama-sama Ada win-win solution. kebenaran solusi itu. Oke Pak, ya lanjut ya Pak ya. Nah, di sini langkah-langkah seperti apa yang sudah Bapak ambil ketika mengambil keputusan itu? Ya setelah data kita dapatkan, setelah analisis permasalahannya kita juga sudah dapat, terus alternatif-alternatif yang jawabannya sudah kita ada gitu ya. Lalu kita lakukan musyawarah dengan yang memang terkait di situ. Itu penting untuk mengambil suatu keputusan. Lalu akhirnya kita ambil keputusan bersama yang tentunya ini karena sifatnya sama-sama benar, kita cari win-win solution, kita pilih solusi yang terbaik, yang banyak manfaatnya, karena semuanya mungkin solusi itu baik semua, tapi kan kita bisa urutkan solusi yang terbaik dari yang solusi yang ada gitu. Itu urutannya. Oke ya, jadi setidaknya Bapak mengurutkannya mana yang lebih banyak manfaatnya, yaitu semua benar, tapi lebih banyak kepada menguntungkan solusi, menguntungkan semua pihak. Semua pihak. Ya. Walaupun mungkin tidak bisa memuaskan semua ya, Iya. tapi itu yang terbaik. Oke, lanjut ya Pak ya. Nah di sini hal-hal apa yang selama ini Bapak sudah anggap efektif ya, efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut atau dilema etika yang Bapak ambil tadi? Yang penting pertama ada komunikasi, ada musyawarah dari semua pihak. Artinya ada keterbukaan, ada komunikasi yang baik, dan semua pihak jangan sampai memaksakan kehendaknya masing-masing. Itu yang mungkin agak sulit. Tapi kalau mereka memahami bahwa ini untuk kepentingan bersama, jadi ada tali ulur yang akhirnya ada jalan tengahnya ya, akhirnya kebenaran itu bisa diterima oleh semua. Itu artinya komunikasi, musyawarah. Yang selanjutnya untuk mengambil keputusan itu di dalam musyawarah itu kita ajukan tidak hanya satu alternatif, jadi banyak alternatif sehingga yang terkait itu juga tidak terpaku satu pilihan, tapi bisa beragam. Yang ini merupakan bisa akhirnya satu sama lain itu bisa menemukan titik tengahnya, bahwa kebenaran itu kita miliki bersama, dan solusinya pun ya sekali lagi win-win solution. Jadi artinya menurut kami itu ada dua. Yang pertama musyawarah, komunikasi yang baik. Yang selanjutnya adalah untuk saling memahami dan menghargai walaupun sama-sama merasa benar. Dan yang ketiga itu bahwa tujuan kita untuk mengambil keputusan itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan secara umum, bukan individu, bukan kelompok. Itu kita tekankan di situ. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ketika Bapak ini memang wah, saya pun sendiri banyak belajar dari ilmu-ilmu inilah. Kita berbagi pengalaman dari pengalaman yang telah Bapak ambil dalam mengambil keputusan itu. Wah, luar biasa. Nah, ini tentunya Bapak ketika mengambil itu keputusan itu juga pasti mempunyai tantangan. Nah, coba bicarakan apa tantangan yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Jika yang terlibat dalam kasus tersebut bersikeras semua, tidak yang mengalah sedikit, tidak seperti itu mungkin agak sulit kita untuk mengambil. Karena kalau sudah bersikukuh pada pendapatnya masing-masing, ya akan sulit. Artinya semua pihak bersitegang pada pendiriannya masing-masing. Itu yang mungkin tantangan yang itu sendiri. Juga selanjutnya mungkin itu dulu lah yang saya ingat ya. Tantangannya, nah masalah Pak ya. Setidaknya memang Bapak mendapatkan tantangannya seperti ya. Kalau mungkin beda pendapat ya, beda pendapat atau bersikeras kuku tidak ada yang mau mengalah sedikit pun yang sulit.
Tapi selama mereka merasa sama-sama benar, Iya. tapi di antara mereka bisa memahami yang lain, mungkin itu biasanya akan lebih mudah. Oke, baik Pak ya. Ya, kita lanjut dulu. Nah, apakah mungkin Bapak mempunyai suatu jadwal tertentu atau tata kelola ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak ketika mendapatkan suatu permasalahan itu, apakah langsung diselesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan kalau memang langsung diterapkan? Kalau di dilema etika itu kan perlu waktu ya, karena bukan masalah benar salah. Kalau benar salah mungkin kita mengambil keputusan. Tapi kalau antara benar dan benar kan perlu analisis yang mendalam. Jadi mungkin kalau dari segi waktu kan kejadiannya ini biasanya insidental ya, terjadi pada waktu tertentu saja. Tetapi pengenanganannya memang harus menggunakan prosedur yang kehati-hatian. Artinya yang saya kemukakan awal bahwa identifikasi masalahnya harus kita temukan juga, pengumpulan data-data fakta yang berhubungan dengan itu juga harus kita kumpulkan, terus kita harus mempelajari, mengingat kembali kasus-kasus sebelumnya yang serupa, yang itu menjadi referensi kita untuk membuat keputusan. Termasuk juga kita harus memanggil atau bermusyawarah mungkin 1-2 kali kepada pihak-pihak yang terkait di situ, kita musyawarahkan karena itu kunci. Terus juga kita harus menyiapkan beberapa alternatif jawaban atau solusi, yang tentunya juga di situ setelah itu harus ada semacam pemilihan ya, musyawarah pemilihan untuk mengambil keputusan yang terbaik, yang akhirnya lalu bisa dieksekusi. Ini kan perlu waktu. Jadi saya pikir seperti itu mungkin prosedur garis besarnya ya. Jadi ada urutan, ada langkah yang memang fakta, data, dan komunikasi itu jadi penting. Berarti situasional ya Pak ya? Ya, karena kan betul seperti Pak bilang, tidak, kalau benar-benar itu agak membutuhkan waktu lah, memikirkan, kita harus pikirkan matang-matang dan perlu kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Pak. Nah, ini selanjutnya, nah apakah atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Saya pikir secara manusia kita perlu hal semacam itu. Kalau secara yang berhubungan dengan regulasi dan sebagainya ya, kita perlu kawan-kawan kita yang paham tentang regulasi. Tapi di luar itu sebenarnya ada yang lebih menguatkan, karena kan ini hubungannya dengan pertentangan batin dan sebagainya. Artinya ada sosok yang memang selama ini bisa menjadi mental kita kuat dan sebagainya. Ya diri kita sendiri ya, kita berdoa kepada Tuhan dan sebagainya. Dan sosoknya, kalau disebut sosok yang bisa kita minta pendapat dan sebagainya, keluarga, terutama istri kita. Benar, itu juga tidak bisa kita abaikan untuk membuat kita tegar, kita tenang di dalam mengambil keputusan. Tapi kalau berhubungan dengan, karena kan biasanya berhubungan dengan regulasi, dengan SOP dan sebagainya, tentunya kawan-kawan kita yang bagian hukum dan sebagainya itu pun menjadi teman kita untuk memberikan pendapat kepada kita. Jadi ada ahli-ahli yang memang akhirnya kepada kita semakin yakin bahwa keputusan kita didasari oleh hukum atau regulasi yang ada. Artinya perlu itu Mas. Ya, oke Pak, ya memang betul. Di saat kita mengambil keputusan itu ada juga seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah kita dalam mengambil keputusan itu, termasuk di situ salah satunya seseorang yang dekat dengan kita, yang termasuk istri kita yang sering bersama-sama dengan kita. Oke Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa? Jadi keputusan itu ternyata tidak selamanya harus kita ambil keputusannya sendiri. Kita perlu juga keputusan itu mempertimbangkan
kepentingan orang lain atau pandangan orang lain. Itu yang salah satu yang dan kalau kita berbicara kebenaran, semua orang juga punya pandangan kebenaran yang tentunya pandangan mereka berbeda dengan kita. Di situ yang menjadi bagian daripada pertimbangan yang kalau kita lakukan sesuatu keputusan kita. Jadi musyawarah, komunikasi dengan yang lain, tidak hanya yakin kepada keputusan pendapat kita, tapi juga harus mempertimbangkan keputusan yang lain, walaupun itu bukan hal yang harus diikuti selamanya, tapi itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk mengambil keputusan, apalagi kalau keputusan ini berdampak kepada orang lain atau orang banyak. Jadi saya pikir pendapat orang lain itu perlu kita hargai dan kita tidak harus selalu a priori kepada orang lain, dan juga sebaiknya jangan terlalu mengandalkan bahwa diri kita semuanya mampu. Komunikasi. Oke, luar biasa ya, memang ini kalau waktu ternyata tak cukup ketika mau berbagi tentang pengalaman pengambilan keputusan ini. Tetapi walaupun sesingkat ini Pak, saya sangat termotivasi dan saya sangat juga mendapat suatu ilmu yang sangat luar biasa dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di saat mengalami dilema etika. Mudah-mudahan dengan harapan saya pun bisa mengikuti jejak Bapak, bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik, sehingga hasil maksimal pun yang bisa kami, terlebih saya, bisa terapkan. Terima kasih Pak Kabir, Pak Setiagraha sudah menyediakan waktu untuk bisa berbagi dengan kami masalah pengalaman dalam pengambilan keputusan. Kiranya Bapak selalu memberikan kesehatan, semakin semangat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, termasuk pimpinan di kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Ya, saya mohon maaf tidak. Pagi Pak Hendra ya. Oke, maaf sudah menyita waktu Bapak Supriyadi ya. Namun sebelumnya pada saat ini sebelum kita melakukan wawancara ya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak selaku pengawas pembina saya, karena setahu saya juga Bapak pernah menjabat sebagai kepala sekolah pada beberapa tahun yang lalu. Saat ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendra Roni Linelean. Saat ini saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Melawi. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara kepada pimpinan atau atasan saya sebagai pelaksana tugas dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan. Oleh dan sebab itu saya saat ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada atasan saya atau pengawas pembina saya. Baik Pak Supriyadi, Pak pengawas, kita mulai aja ya untuk Silakan Pak Indra. Nah Pak, begini kan, tentunya dalam kepemimpinan Bapak ya, pasti Bapak pernah mengalami apa yang namanya itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, di sini pertanyaan pertama yang saya akan pertanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi akan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Oke Pak Hendra ya. Ya. Selama kita atau saya sebagai kepala sekolah ya, saya kebetulan kepala sekolah di SMP 5 Lapino selama 5 tahun. Tentunya di dalam kegiatan saya sebagai kepala sekolah itu banyak hal yang kita dapatkan. Itu terutama berhubungan dengan kasus-kasus misalnya dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika misalnya berhubungan dengan kedisiplinan rekan-rekan guru yang sering kita temukan, yang kita sering lihat peserta tahun kita yang kadang-kadang tingkat aktifnya di sekolah tuh kadang-kadang minim, kita menemukan begitu. Itu sering kita temukan. Banyak hal misalnya yang dalam hal melaksanakan tugas pimpinan kadang-kadang
lelet kan gitu. Nah, kemudian dalam hal misalnya etika atau tata krama terhadap pimpinan pun kurang. Misalnya kalau mereka lagi berhalangan tidak hadir, kadang-kadang tidak memberitahu kita sebagai pimpinan, itu sering kita temukan ya. Nah, kemudian kalau misalnya bujukan moral itu pasti sering ya kita ngalami, ada beberapa hal yang berhubungan dengan sesungguhnya itu baik, tapi di satu sisi itu ada dilematis. Artinya kebaikan itu mengandung dua unsur. Di satu sisi ada efek negatifnya kalau kita mengambil keputusan tersebut. Jadi sering kita temukan misalnya dalam hal anggaran. Ya, ini kita sering menemukan anggaran yang sering kita temukan sering berbenturan antara pihak yang benar dengan pihak yang salah. Karena bagaimanapun kita sebagai pimpinan dalam hal mengatur anggaran itu kan harus sesuai dengan realita lapangan. Tapi dalam pelaporan kita kadang-kadang ada bermasalah. Karena itu yang sering kita alami ya, baik itu sebagai dilema etika maupun sebagai bujukan moral. Oke, berarti di sini Bapak melihat dari tindakan atau kejadian yang dialami oleh Bapak ya. Betul. Di sini sudah Bapak bilang tadi adalah masalah disiplin, masalah keuangan dan masalah SDM yang masih kurang. Sehingga mereka masih lelet, masih pelan dan menanggapi. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bapak selaku pimpinan ya mengambil keputusan di sekolah atau pada saat ini menjabat sebagai pengawas sekolah, terutama dalam kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam hal tersebut, misalnya kalau saya lah sebagai kepala sekolah dulunya atau sekarang sebagai pengawas, sering juga menemukan hal dilematis seperti itu ya. Misalnya kita menemukan kasus-kasus yang memang kadang-kadang kita bingung. Di satu sisi itu ada benarnya, di satu sisi ada salahnya. Makanya yang tidak kalah penting, kita sebelum mengambil keputusan itu kita yang pertama kita melihat landasan hukum dulu. Apalagi kalau kita sebagai pengawas itu kan lebih luas lagi cakupannya. Jadi kita lihat landasan hukumnya apa. Setelah landasan hukum maka kita akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat kita sesama pengawas nih. Kita meminta pandangan pendapat mereka tentang kasus tersebut. Setelah itu maka kita berkoordinasi yang ke tingkatnya lebih tinggi, otoritas lebih tinggi, misalnya seperti kasih kabit kita, malah lebih tinggi lagi ke kepala dinas kita ya. Kita koordinasikan hal-hal tersebut. Seperti pengalaman saya bulan lalu, saya mendapatkan salah satu rekan kita ada yang memang kurang maksimal di sekolah kan. Ya. Jadi kita laporkan kepada kasih kita, dan kasih pun tidak mampu mengambil keputusan yang lebih itu lagi, maka kita tingkatkan ke kepala dinas kita, dan akhirnya kepala dinas memberikan semacam alternatif yang bisa kita lakukan. Maka kita sebagai pengawas kita memilih di mana sih kira-kira dari 3 alternatif atau 2 alternatif ini yang bisa kita lakukan yang kira-kira minim dampak negatifnya. Nah, berarti saya bisa garis bawahi ya Pak pengawas ya. Ya. Ketika Bapak mengambil keputusan ini itu berdasarkan dari landasan hukum. Landasan Bapak hukum melihat dulu. dari landasan hukum. Baik, Pak. Baik, betul Pak. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini ketika Bapak mengambil keputusan tadi kan berdasarkan landasan hukum. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya maunya begini, kalau kita tahu landasan hukumnya, jadi kita tahu bahwa sebenarnya keputusan ini lebih banyak benarnya salahnya daripada benarnya. Jadi tapi ada sudut. Oke, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama kita petakan dulu masalah tersebut kan. Mungkin masalahnya tadi kita lihat landasan hukumnya apa. Kalau landasan hukumnya sudah kita dapatkan, kita petakan lagi mana yang kecil, besar dan sedang gitu kan. Kemudian kita koordinasikan dengan itu rekan sejawat kita dulu. Kita tanya gimana sih pandangannya tentang masalah tersebut. Nah, kemudian kita libatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya rekan kita yang kasih, kabit atau kepala dinas ya. Jadi kita lakukan seperti itu secara bertahap. Kenapa? Dengan harapan prosedur yang kita lakukan itu tidak menyalahi aturan, karena bagaimanapun kita mengambil keputusan itu jangan sampai merugikan yang bersangkutan. Jadi kita harus ada tahapannya, ada yang lebih kecil, menengah, yang lebih berat lagi. Berarti memetakannya seperti itu ya? Iya, betul. Oke Pak, lanjut ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja selama ini yang Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
hal-hal efektif ya yang mengambil dilema etika itu pertama kembali ke dalam pengalaman kita sebagai kepala sekolah ya, dilema etika itu umum banyak terjadi di lingkup kita sering berkumpul, misalnya kalau kita di sekolah kan sering berkumpul dengan rekan guru, apalagi kita sebagai kepala sekolah itu paling sering mendapatkan dilema etika seperti ini ya. Jadi yang pertama yang efektif adalah biasanya kita akan kembali kepada aturan kita sepakati bersama tadi. Apalagi sekarang kan adanya keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah kita bikin. Nah, itu yang kita kembalikan kepada itu, pada rekan-rekan guru kita bahwa apa sih sebenarnya yang kita cari di sekolah ini. Nah, itu. Jadi kita rembuk bersama, dialog bersama. Setelah itu kita putuskan bersama bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah sebenarnya. Jadi lebih ke ya metode coaching ya sebenarnya. Jadi akhirnya mereka juga yang akan mampu mengambil keputusan tersebut. Oke, baik Pak ya. Nah, ketika Bapak menjalankan dan menerapkan ini dilema etika ini, apa tantangan atau apa tantangan yang Bapak alami? Atau Tantangan tuh banyak itu. Tantangan terutama ya karena merasa tidak enak, itu lebih banyak, lebih ke feeling ya, feeling kita merasa tidak enak, apalagi kalau kita tahu yang kita ingin terapkan itu adalah berhubungan dengan rekan-rekan sejawat kita yang kita kenal, yang bisa kita bergaul setiap harinya. Tiba-tiba dia misalnya mungkin melakukan tindakan kesalahan, lupa dan lain sebagainya. Mau tamu kita sebagai pimpinan, apalagi sebagai kepala sekolah atau pengawas sekarang itu kita kan wajib menegur, wajib memberitahu. Hak dan kewajiban kita itulah memberitahu mereka, memberikan semacam teguran, pembinaan dan evaluasi ya pada rekan-rekan kita. Maka tantangan itu biasanya adalah pertama ya lebih ke banyak psikologi ya, psikologi kita merasa tidak enak bahwa ini tidak nyaman nih kemanusiaan kita. Iya, kemanusiaan kita lebih banyak muncul di situ. Tapi satu lagi ya, kita sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah itu bagaimanapun itu adalah hak kita untuk melaksanakan penertiban, melaksanakan kedisiplinan tersebut agar rekan kita itu kan lebih baik lagi. Karena bagaimanapun yang kita ambil adalah mencerminkan institusi kita. Oke, baik ya. Kemudian Pak di sini ya, apakah Bapak selaku pengawas pembina memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak saat itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau misalnya kita menanggapi masalah tersebut ya, misalnya terjadi hal-hal kasus dilema etika di lapangan itu kita lihat dari kondisi juga. Pertama kalau memang kondisinya hanya sifatnya minor, kecil gitu kan ya, kita tidak perlu terlalu lama. Misalnya seperti contoh gini, ada rekan guru kita yang datanya terlambat atau memang kita WA jarang membalas, karena itu kan lebih baik kita langsung tegur aja langsung bahwa kita sebagai kepala sekolah kita perlu konfirmasi ya, kita sebagai sesama rekan sejawat itu harus saling menghargai ya, cukup aja, jadi tidak perlu terlalu lama kan, karena itu harus cepat diselesaikan. Nah, kemudian kalau kelas menengah misalnya Anda berhubungan dengan yang lainnya itu perlu mungkin kita koordinasi untuk kawan-kawan lain. Misalnya kita libatkan dengan rekan-rekan lain, kita jadwalkan dengan yang bersangkutan untuk melaksanakan semacam ya, kalau sekarang kan lebih ke coaching ya, jadi kita panggil rekan sejawat kita atau misalkan sekolah binaan kita ini untuk kita cari apa sih masalah yang terjadi gitu. Nah, jadi setelah dia tahu permasalahan apa, ya dengan kita melaksanakan baik teknik mentoring, coaching, apa sih pelatihan kita bisa lakukan kepada yang bersangkutan. Artinya yang bersangkutan tersebut yang akan menyelesaikan masalah. Tentu interval waktunya tidak perlu lama, paling kira ya beda-beda seminggu atau 2-3 minggu. Nah, kemudian ada kasus-kasus berat yang kita temukan, nah itu yang saya alami kemarin yang sebagai pengawas itu. Kalau yang lebih berat itu tentu skopnya lebih luas lagi ya, kita libatkan. Tidak mungkin kita melibatkan rekan kita yang lain, tapi kita lebih melaporkan tindakan tersebut dan kesalahan tersebut pada atasan kita yang lebih tinggi lagi. Jadi dengan harapan atasan kita tuh bisa memberikan semacam solusi ya, kita apa sih yang harusnya kita lakukan. Karena bagaimanapun dan juga waktunya ya jangan terlalu gitu ya, kalau tidak interval waktu sebulan 2 bulan itu harus kita cepat selesaikan. Jadi kita kasus-kasus dilema ini tidak terlalu membesar gitu. Berarti sesuai kondisi ya Pak ya? Kondisi yang kita lihat ya, kondisi ya.
Oke Pak, di sini. Kemudian adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, karena dilema etika ini kan berhubungan dengan etika ya, Ya. etis. Jadi kadang-kadang kalau kita mau share dengan orang tertentu itu kan tidak cocok ya. Paling tidak ada orang tertentu yang menurut saya yang lebih tepatnya kita berbagi, yaitu pertama kalau pengalaman saya itu adalah istri ya. Karena istri adalah orang yang terdekat dengan kita yang kita share. Paling tidak dia bisa memberikan sedikit pandangan terhadap hal-hal yang kita hadapi ya di lingkungan kerja kita. Atau juga setelah istri ada lagi teman sejawat kita yang kira-kira memahami masalah tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah penting kalau kita di sekolah itu kita punya mungkin teman atau sejawat yang punya pengaruh. Itu bisa kita berdayakan itu. Kita berdayakan, kita dekati yang bersangkutan untuk apa? Paling tidak menjembatani kita ya, menjembatani kita supaya apa masalah tersebut tidak berlarut-larut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah orang yang lebih ahli di bidangnya. Bisa juga misalnya kepala badan kita, kepala seksi kita, atau kepala dinas kita yang tentu dia punya pengaruh lebih besar lagi terhadap hal-hal tersebut. Ya betul ya Pak ya. Jadi orang-orang terdekat itu yang memang kita manfaatkan mereka karena memang mereka yang sering berhubungan dengan kita. Yang tidak kalah penting itu Pak Hendra itu istri, jangan lupa. Istri itu kita lipatkan karena bagaimanapun istri itu lebih jujur menilai kita. Oke. Nah, ini Pak Supriya, Pak Pengawas, ini ada pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat pengambilan keputusan dilema etika? Ya, di dalam pengambilan keputusan kita ya, dilema etika, dilema moral itu sering kita hadapi ya. Sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah atau sekarang sebagai pengawas itu sering kita lakukan. Tapi yang tidak kalah penting kalau menurut saya itu yang harus kita terapkan ya dari manajemen kepemimpinan kita itu yaitu mampu menerapkan. Pertama itu adalah kita berkoordinasi terhadap hal tersebut dengan rekan sejawat, atasan kita, itu selalu harus koordinasi. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting itu kolaborasi, melibatkan hal-hal orang-orang tertentu, misalnya rekan sejawat, orang yang lebih tinggi atau orang penguasa wilayah. Kalau kita jadi sekolah itu yang dalam itu kolaborasi dengan pemerintah desa misalnya, itu penting ya. Karena itu bagaimanapun wilayah desa. Yang ketiga adalah penting adalah komunikasi. Jadi kalau kita mampu melibatkan 3K ini di dalam kegiatan kita, dalam kegiatan profesionalisme kerja kita, pasti bisa dilaksanakan dengan baik. Oke ya Pak, tak terasa ya luar biasa memang pengalaman Bapak berbagi pengalaman ini kepada saya. Luar biasa sekali bagaimana cara-cara Bapak dalam mengambil keputusan di saat mengalami dilema etika. Ya, mudah-mudahan itu saya bisa belajar dari Bapak dan bisa saya terapkan dalam tugas tanggung jawab. Jadi kalian sebagai kepala sekolah kedepannya harus mampu dan bisa. Dan yang tidak kalah penting itu Pak Hendra itu kita dalam masalah itu harus mengedepankan adab. Kita harus adab terhadap kawan, adab terhadap kerja itu harus kita utamakan. Artinya kita tidak boleh dalam hal mengambil keputusan itu gerasa gerusu. Jadi harus kita, ini kan dilema etika kan, menimbang hal-hal, minimalisir lah hal-hal negatif dari keputusan yang kita buat. Oke, karena waktu juga Pak ya, jadi terima kasih sudah bersedia diwawancarai dan berbagi pengalamannya. Kiranya Bapak selalu diberikan kesehatan dan semakin sukses dalam karir, dalam tugas tanggung jawab Bapak selaku pengawas pembina. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk Selamat siang Pak Hendra, Mas ya.